Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Tantina Haryati SEMAKS dan Ibu Meliana Rahmasalisa SAKMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab The Accounting Information System. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Kurota Ayuni Aulia Asari dengan NPM 259, Sheila Zanira Amalia dengan NPM 261, Dini Salsa Ramadhani NPM 264, Zarwanda Isnaini Hidayah NPM 270, Farantika Maulani NPM 288, Revasya Zerafalia NPM 289, Zafiratus Azahra NPM 290, dan Devlin Lufi Alfisya Azahra NPM 291. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan dan memproses data transaksi, kemudian menyebarkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem ini sangat bervariasi dari suatu bisnis ke bisnis lainnya. Berbagai faktor membentuk sistem ini. Yang pertama adalah sifat bisnis dan transaksi yang dilakukannya, yang kedua ukuran perusahaan, ketiga volume data yang akan ditangani, dan yang terakhir merupakan kebutuhan informasi dari manajemen dan pihak lain. Lalu selanjutnya adalah siklus dasar akuntansi yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah peristiwa dan transaksi. Pengertian dari peristiwa itu sendiri merupakan suatu kejadian yang memiliki konsekuensi. Suatu peristiwa umumnya merupakan sumber atau penyebab perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas. Peristiwa dapat bersifat eksternal atau internal. Lalu yang selanjutnya adalah transaksi. Transaksi merupakan suatu peristiwa eksternal yang melibatkan transfer atau pertukaran antara dua entitas atau lebih. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah akun, yaitu susunan sistematis yang menunjukkan pengaruh transaksi dan peristiwa lain terhadap elemen tertentu. Karena format dari akun ini tuh sering dibuat menyerupai huruf T, maka akun ini disebut dengan akun T. Lalu selanjutnya adalah akun real dan akun nominal. Akun real merupakan akun permanen yang di dalamnya mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas. Lalu akun nominal merupakan akun sementara, yaitu pendapatan, beban, dan dividen. Lalu yang keempat adalah proses dan laporan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memposting jurnal ke buku besar, kemudian ke neraca percobaan, kemudian ke jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat laporan keuangan yang di dalamnya mencakup laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, dan juga laba ditahan. Selanjutnya adalah tentang debit dan kredit. Istilah debit dan kredit masing-masing berarti kiri dan kanan. Namun istilah ini bukan berarti penurunan atau peningkatan, melainkan menggambarkan di mana perusahaan membuat entry dalam proses pencatatan. Artinya, ketika sebuah perusahaan memasukkan jumlah di sisi kiri suatu akun, maka akun tersebut di debit, dan saat entry di sebelah kanan, maka akun tersebut di kredit. Saat ingin membandingkan total kedua sisi, suatu akun menunjukkan saldo debit jika total debit melebihi jumlah kredit. Suatu rekening menunjukkan saldo kredit jika jumlah kredit melebihi jumlah debit. Penempatan debit kredit ini sudah banyak dilakukan di banyak negara, dan negara-negara sudah terbiasa menggunakan aturan seperti ini. Selanjutnya, persamaan akuntansi, yaitu suatu persamaan yang menunjukkan keseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Persamaan yang diperluas, aset sama dengan liabilitas ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban dikurangi brief, yang mana pendapatan akan menambah ekuitas dari penjualan barang atau jasa, lalu beban mengurangi ekuitas dari biaya operasional, dan brief akan mengurangi ekuitas karena penarikan oleh pemilik. Lalu di sini ada contoh. Yang pertama, para pemilik menginvestasikan $40.000 sebagai imbalan atas saham biasa. Jadi asetnya bertambah $40.000 sama dengan liabilitas dan ekuitasnya bertambah $40.000. Yang nomor 2, mencairkan uang tunai sebesar $600 untuk gaji administrasi. Asetnya berkurang $600 dan juga ekuitasnya yaitu beban berkurang sebesar 600. Selanjutnya laporan laba rugi dan hubungan ekuitas.
Laporan laba rugi itu menghitung laba atau rugi bersih dengan mengurangi biaya dari total pendapatan. Laporan laba ditahan menggunakan laba bersih dari laporan sebelumnya untuk menghitung saldo laba akhir setelah dikurangi dividen atau PRIV. Neraca laporan akhir yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan termasuk saldo akhir laba ditahan dalam bagian ekuitas. Dan meringkas transaksi dasar. Suatu perusahaan mencatat dalam akun-akun transaksi dan peristiwa yang memengaruhi aset, kewajiban, dan ekuitas. Buku besar umum berisi semua akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam praktiknya, perusahaan tidak mencatat transaksi dan beberapa peristiwa tertentu lainnya yang awalnya tercatat dalam buku besar. Suatu transaksi memengaruhi dua akun atau lebih, yang masing-masing berada di halaman yang berbeda dalam buku besar. Oleh karena itu, untuk memiliki catatan lengkap setiap transaksi atau peristiwa lainnya di satu tempat, sebuah perusahaan menggunakan jurnal. Biasanya disebut buku catatan transaksi awal. Dalam bentuknya yang paling sederhana yaitu jurnal umum yang mencantumkan transaksi dan peristiwa lainnya secara kronologis yang dinyatakan dalam bentuk debit dan kredit ke dalam akun. Dalam beberapa kasus, perusahaan menggunakan jurnal khusus selain jurnal umum. Jurnal khusus ini merangkum transaksi yang memiliki karakteristik umum, misalnya penerimaan kas, penjualan, pembelian, dan pembayaran kas. Akibatnya, penggunaannya mengurangi waktu pembukuan. Prosedur yang selanjutnya adalah posting. Posting ini memindahkan entry jurnal ke akun buku besar. Posting ini melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dalam buku besar masukkan tanggal halaman jurnal dan jumlah debit yang tercantum dalam jurnal ke dalam kolom yang sesuai pada akun yang didebit. Yang kedua ada kolom referensi. Kolom referensi jurnal ini tuliskan nomor rekening yang menjadi tujuan pendebitan tersebut yang telah diposting. Yang ketiga, dalam buku besar masukkan tanggal dan jurnal pada kolom yang sesuai di akun yang dikreditkan. Pada kolom referensi jurnal, tuliskan nomor akun yang menjadi tujuan jumlah kredit tersebut yang telah diposting. Pencatatan jurnal umum selesai ketika perusahaan mencatat semua nomor referensi pencatatan di seberang judul akun dalam jurnal. Langkah-langkah dasar dalam proses pencatatan menggunakan transaksi bulan Oktober dari Yazici Advertising. Periode akuntansi Yazici adalah 1 bulan. Analisis dasar dan analisis debit kredit mendahului penjurnalan dan posting setiap transaksi. Untuk mempermudah, kami menggunakan bentuk akun T dalam ilustrasi, bukan bentuk akun standar. Tujuan analisis transaksi adalah pertama-tama untuk mengidentifikasi jenis akun yang terlibat dan kemudian untuk menentukan apakah akan melakukan debit atau kredit pada akun tersebut. Anda harus selalu melakukan analisis jenis ini sebelum menyiapkan jurnal entry. Pada tanggal 1 Oktober, Yazici Advertising membeli peralatan kantor senilai $50.000 dengan menandatangani wesel bayar 3 bulan bunga sebesar 12% sebesar $50.000. Aset peralatan meningkat sebesar 50.000, kewajiban wesel bayar meningkat sebesar 150. Pada tanggal 2 Oktober, Yazici Advertising menerima uang muka tunai sebesar $12.000 dari Erknock, seorang klien untuk layanan periklanan yang diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember. Aset kas meningkat sebesar $12.000. Kewajiban pendapatan jasa yang belum diterima meningkat sebesar $12.000. Karena jasa tersebut belum dilakukan, artinya ketika Yazici menerima pembayaran di muka, perusahaan harus mencatat pendapatan yang belum diterima. Untuk mengakui kewajiban yang ada, perlu dicatat juga
juga bahwa meskipun banyak kewajiban memiliki kata harus dibayar dalam judulnya, pendapatan yang belum diterima dianggap sebagai kewajiban karena kewajiban tersebut dipenuhi dengan menyediakan produk atau melakukan suatu jasa. Selanjutnya ada ilustrasi 3.13 mengenai payment of monthly rent atau pembayaran sewa bulanan. Nah, di mana terdapat transaksi pada 3 Oktober, Yezich Advertising membayar sewa bulanan pada Oktober sebesar cash $9.000. Nah, untuk mengentry jurnalnya, di mana rent expense yang di sini sebesar 9.000 di debit dan cashnya sebesar 9.000 di kredit. Nah, mengapa rent expense di debit dan cashnya di kredit? Karena ini sesuai dengan akun T, dimana apabila cashnya itu berkurang maka dia berada di kolom kredit. Begitu juga dengan rent expense yang berkurang, dia berada di bagian debit. Lalu setelah itu dimasukkan di buku besar, yaitu cashnya ada di kredit sebesar 9.000 dan rent expense-nya di debit sebesar 9.000. Selanjutnya ada payment of insurance atau pembayaran asuransi, di mana pada 4 Oktober Yezich Advertising ini membayar sebesar 6.000 untuk polis asuransi selama 1 tahun yang jatuh tempo pada 30 September. Nah, di sini untuk mengentry jurnalnya sama, yaitu menggunakan akun T, di mana prepaid insurance ini mengalami plus, jadi di debit sebesar 6.000 dan cashnya berkurang, itu di kredit sebesar 6.000. Lalu dimasukkan ke buku besar atau ke ledger, di cash dan di prepaid insurance. Lalu ada purchase of supplies on credit, jadi pembelian supplies menggunakan kredit atau utang. Pada 5 Oktober Yezich Advertising ini membeli menggunakan on account ya, jadi menggunakan kredit sebesar 25.000. Nah, ini untuk mengentry jurnalnya itu juga tetap sama, yaitu menggunakan akun T, di mana supplies-nya ini sebesar 25.000 ditaruh di debit dan accounts payable sebesar 25.000 di kredit. Lalu dimasukkan ke ledger, di supplies dan di account payable. Lalu ada signing a contract atau kontrak ya. Di sini ada kita harus menganalisis kontrak itu. Oke, selanjutnya ilustrasi nomor 3.17 yaitu pembayaran dividen pada 20 Oktober. Yezich Advertising ini pays 5.000 cash to dividend. Jadi membayar 5.000 untuk dividen. Untuk mengentry jurnalnya, dividen ini 5.000 di debit dan cashnya sebesar 5.000 di kredit. Lalu setelah itu diposting ke buku besar, di cash dan di dividen. Lalu ada pembayaran gaji, sama untuk mengentry jurnalnya juga pakai akun T. Jadi salaries and wages expense-nya sebesar 40.000 di debit dan cashnya sebesar 40.000 di kredit. Lalu diposting ke buku besar, yaitu cash dan salaries wages and expense. Lalu ada penerimaan uang tunai untuk jasa yang diberikan. Nah, ini untuk mengentry jurnalnya, yang pertama cash sebesar 28.000. Lalu ada account receivable sebesar 72.000 di debit dan ada service revenue sebesar 100.000 di kredit. Lalu di entry ke ledger atau diposting ke buku besar. Lalu ada trial balance atau neraca saldo, di mana perusahaan ini menyiapkan neraca saldo pada akhir periode akuntansi.
Nah, neraca saldo ini harus membuktikan bahwa terdapat kesamaan jumlah antara kolom debit dan kredit. Nah, apabila terdapat perbedaan, maka neraca saldo ini bisa digunakan untuk mengungkap kesalahan dalam penjumlahan maupun pencatatannya. Mengidentifikasi dan menyiapkan jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian dibuat agar pendapatan dan biaya dicatat pada periode yang tepat sesuai prinsip akuntansi, sehingga perusahaan-perusahaan besar dapat menyusun laporan keuangan dengan akurat. Neraca percobaan sering belum lengkap karena ada transaksi yang tidak dicatat setiap hari. Biaya yang timbul seiring waktu seperti penyusutan dan asuransi serta tagihan yang belum diterima. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan besar perlu menganalisis dan menyesuaikan akun sebelum menyusun laporan keuangan agar data-datanya lengkap dan akurat. Berikut ini adalah jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama ada jurnal penangguhan. Jadi, jurnal penangguhan adalah penundaan pendapatan atau beban yang pengakuannya ditangguhkan ke periode berikutnya, meskipun kas sudah diterima atau dibayar. Jenisnya meliputi biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Jika tidak dilakukan penyesuaian, aset dan liabilitas akan terlalu tinggi, sementara beban dan pendapatan terlalu rendah, sehingga jurnal penyesuaian diperlukan untuk mengurangi akun neraca dan menyesuaikan akun laporan laba rugi agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis dari jurnal penangguhan. Yang pertama ada biaya dibayar di muka. Jadi, biaya dibayar di muka adalah aset yang dibayar sebelum digunakan. Contohnya seperti asuransi, sewa, perlengkapan, iklan, atau pembelian bangunan dan peralatan, karena masih memberikan manfaat di masa depan. Namun, seiring berjalannya waktu atau pemakaian, biaya tersebut dapat menjadi beban dan sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian pada akhir periode agar aset tidak terlalu tinggi dan beban tidak terlalu rendah. Untuk perlengkapan dicatat sebagai aset saat dibeli dan pengakuan pemakaiannya ditangguhkan hingga akhir periode melalui jurnal penyesuaian berdasarkan hasil inventaris fisik. Selisih antara saldo akun perlengkapan dan jumlah yang masih tersedia menunjukkan beban perlengkapan yang digunakan. Setelah melakukan penyesuaian, aset dan beban mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Apabila tidak dilakukan penyesuaian, maka beban akan kurang dan laba serta aset akan terlalu tinggi. Selanjutnya, asuransi. Jadi perusahaan itu biasanya membayar premi asuransi di muka dan mencatatnya sebagai aset, atau asuransi dibayar di muka. Lalu, setiap akhir periode mengakui bagian yang sudah jatuh tempo sebagai beban asuransi melalui jurnal penyesuaian. Tanpa penyesuaian, beban akan kurang jika dicatat, dan laba, aset, serta ekuitas akan menjadi terlalu tinggi. Selanjutnya adalah penyusutan. Perusahaan seperti Caterpillar dan Siemens memiliki aset berumur panjang seperti bangunan dan peralatan yang dicatat sebagai aset berdasarkan biaya historis karena memberi manfaat beberapa tahun atau masa manfaat. Untuk memenuhi prinsip pengakuan biaya, sebagian biaya aset tersebut dialokasikan setiap periode melalui penyusutan secara rasional dan sistematis selama masa manfaatnya. Kemudian ada kebutuhan penyesuaian penyusutan. Berdasarkan IFRS,
Perolehan aset tetap dianggap sebagai pembayaran di muka jangka panjang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian penyusutan setiap periode untuk mengakui bagian biaya yang sudah habis sebagai beban dan mencatat sisanya sebagai aset. Penyusutan terjadi karena penggunaan faktor alam dan keusangan serta bersifat estimasi karena dampaknya tidak dapat diketahui secara pasti saat aset diperoleh, seperti pada perusahaan Siemens. Presentasi pernyataan. Akumulasi penyusutan peralatan adalah akun kontra aset. Akun kontra aset mengimbangi akun aset pada laporan posisi keuangan. Penyusutan mengalokasikan biaya aset ke periode penggunaannya. Penyusutan tidak berupaya melaporkan perubahan aktual dalam nilai aset. Beban penyusutan mengidentifikasi bagian dari biaya aset yang telah habis masa berlakunya selama periode tersebut. Dalam hal ini, tanpa jurnal penyesuaian, total aset, total ekuitas, dan laba bersih akan dinyatakan terlalu tinggi, sedangkan beban penyusutan akan dinyatakan terlalu rendah. Selanjutnya, pendapatan yang belum diperoleh. Pendapatan yang belum diterima adalah ketika perusahaan menerima uang tunai sebelum layanan diberikan. Mereka mencatat kewajiban dengan menambah akun kewajiban yang disebut. Dengan kata lain, perusahaan sekarang memiliki kewajiban kinerja untuk memberikan layanan kepada salah satu pelanggannya. Dengan demikian, entry penyesuaian untuk pendapatan yang belum diterima menghasilkan debit pada akun kewajiban dan kredit pada akun pendapatan. Jurnal penyesuaian untuk akrual. Perusahaan membuat jurnal penyesuaian akrual untuk mencatat pendapatan atas jasa yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan pada periode akuntansi berjalan. Tanpa penyesuaian akrual, akun pendapatan atau akun beban akan kurang dicatat. Dengan demikian, jurnal penyesuaian untuk akrual akan meningkatkan baik akun laporan posisi keuangan maupun akun laporan laba rugi. Terdapat beberapa jenis jurnal penyesuaian akrual. Yang pertama ada pendapatan akrual. Pendapatan akrual merupakan pendapatan untuk jasa yang telah dilakukan tetapi belum dicatat pada tanggal laporan keuangan. Pendapatan akrual dapat terakumulasi menjadi akrual seiring berjalannya waktu, seperti halnya pendapatan bunga. Pendapatan akrual juga dapat berasal dari jasa yang telah dilakukan tetapi belum ditagih atau dikumpulkan, seperti halnya komisi dan biaya. Yang kedua ada beban akrual. Beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar atau dicatat pada tanggal laporan, seperti bunga, sewa, pajak, dan gaji. Beban akrual timbul dari penyebab yang sama dengan pendapatan akrual. Terdapat 3 jenis beban akrual. Yang pertama ada bunga akrual. Bunga akrual adalah jumlah bunga yang telah terakumulasi atau dihasilkan pada pinjaman atau investasi, tetapi belum dibayar atau diterima. Bunga ini dihitung setiap hari sejak dimulainya periode bunga hingga pelunasan, menjadikannya beban bagi peminjam dan pendapatan bagi pemberi pinjaman atau investor. Yang kedua, gaji dan upah yang belum dibayar. Gaji dan upah yang terutang adalah total kompensasi, tunjangan, dan pajak penggajian yang telah menjadi hak karyawan atas jasa yang diberikan, tetapi belum dibayarkan oleh perusahaan hingga tanggal pelaporan. Ini dicatat sebagai kewajiban jangka pendek atau utang lancar dalam neraca perusahaan, sesuai dengan prinsip akuntansi akrual. Yang ketiga ada piutang tak tertagih. Piutang ini adalah jumlah uang terutang oleh pelanggan yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan karena pelanggan tidak mampu atau tidak mau membayar. Pengakuan pendapatan dan beban yang tepat mengharuskan pencatatan piutang tak tertagih sebagai beban di periode perusahaan mencatat pendapatan atas jasa yang diberikan, bukan pada periode di mana perusahaan menghapus piutang atau wasel tersebut.
Neraca percobaan yang disesuaikan. Tujuan dari neraca percobaan yang disesuaikan adalah untuk membuktikan kesamaan total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar setelah semua penyesuaian, karena akun-akun tersebut berisi semua data yang dibutuhkan untuk laporan keuangan. Neraca percobaan yang disesuaikan merupakan dasar utama untuk penyusunan laporan keuangan. Pada bagian ini kita membahas bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan setelah semua penyesuaian dilakukan. Nah, yang pertama kita harus ketahui dasar penyusunan laporan keuangan. Sesuai di buku, laporan keuangan disusun langsung dari adjust trial balance. Artinya, semua transaksi sudah dicatat dan semua adjusting entries sudah dibuat terlebih dahulu. Jadi, angka-angka yang digunakan sudah mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode. Urutan penyusunannya yaitu yang pertama income statement, yang kedua retained earnings statement, yang ketiga statement of financial position, yang keempat closing entries, dan yang terakhir post closing trial balance. Nah, next, langkah pertama adalah menyusun income statement atau laporan laba rugi. Laporan ini diambil dari semua akun revenue dan expense di adjust trial balance. Pada contoh Yazici Advertising, service revenue sebesar 106.000, total beban sebesar 73.000, sehingga laba bersih atau net income adalah 33.000. Angka 33.000 ini sangat penting karena akan digunakan pada laporan berikutnya. Nah, berikutnya akan membahas retained earnings statement. Setelah income statement, perusahaan menyusun retained earnings statement. Laporan ini menjelaskan perubahan saldo laba selama periode berjalan. Caranya, saldo awal retained earnings ditambah net income 33.000 dikurangi dividen 5.000. Hasilnya adalah saldo akhir retained earnings. Saldo akhir inilah yang nanti dimasukkan ke statement of financial position. Selanjutnya disusun statement of financial position atau neraca. Nah, laporan ini itu menggunakan semua akun aset, semua akun liabilitas, share capital, ending retained earnings. Nah, strukturnya tetap mengikuti persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equity. Jadi terlihat jelas bagaimana posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Setelah laporan keuangan selesai, perusahaan melakukan closing process. Nah, tujuannya adalah menutup akun nominal atau temporary accounts, yaitu yang pertama revenue, expense, dividends. Nah, kenapa ditutup? Supaya saldo akun-akun ini kembali nol dan siap digunakan untuk periode berikutnya. Kemudian proses penutupan dilakukan dalam 4 langkah. Pertama, semua revenue ditutup ke income summary. Kedua, semua expense juga ditutup ke income summary. Ketiga, saldo income summary yang menunjukkan laba bersih dipindahkan ke retained earnings. Dan keempat, dividends langsung ditutup ke retained earnings, bukan ke income summary. Perlu diingat, dividends bukan beban dan tidak memengaruhi perhitungan laba bersih. Nah, selanjutnya kita akan ke langkah terakhir, yaitu membuat post-closing trial balance. Laporan ini hanya berisi akun permanen seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Semua akun revenue, expense, dan dividends sudah nol. Tujuannya untuk memastikan bahwa closing entries sudah benar, persamaan akuntansi tetap seimbang, perusahaan siap memulai periode baru. Di subbab kali ini akan menjelaskan beberapa laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan dagang. Yang pertama ada laporan laba rugi. Dari namanya sudah jelas bahwa laporan ini berfungsi untuk mengetahui suatu perusahaan mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan dalam suatu periode.
Laporan laba rugi ini di perusahaan dagang berisi akun pendapatan, akun biaya penjualan, akun harga pokok penjualan atau HPP, akun laba kotor, akun beban operasional, serta laba atau rugi bersih yang diterima oleh perusahaan tersebut. Jenis laporan keuangan yang kedua yang digunakan oleh perusahaan dagang yaitu laporan laba ditahan, di mana laporan ini sangat penting untuk perusahaan dagang karena digunakan untuk membiayai inventaris baru, ekspansi, atau sebagai cadangan darurat. Isi dari laporan laba ditahan ini hanya terdiri dari saldo awal laba ditahan, laba atau rugi bersih, dividen, dan saldo akhir laba ditahan. Saldo akhir ini nantinya akan masuk sebagai komponen ekuitas di laporan posisi keuangan. Jenis laporan keuangan yang ketiga yang digunakan oleh perusahaan dagang yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini merupakan dokumen sistematis yang menyajikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada periode tertentu. Laporan posisi keuangan ini menyeimbangkan antara jumlah aset dengan jumlah modal ditambah kewajiban. Jenis laporan keuangan yang terakhir yaitu closing entries atau entry penutup, di mana closing entries ini pada perusahaan dagang dibuat di akhir periode akuntansi untuk mengenolkan saldo akun sementara, yaitu akun pendapatan, beban, ikhtisar laba atau rugi, dan dividen atau prive ke akun permanen. Hal ini digunakan guna untuk memulai periode baru dengan saldo bersih. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan dari kami Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.